Fadil Kurniawan. Saya Rizali Nabi. Di sini kami akan menjelaskan macam-macam biaya dalam e-commerce. 1. Buying fee, 2. Shipping fee, dan 3. Tax fee. Untuk materi yang akan kami jelaskan, silahkan disimak, dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan pada kolom komentar. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus buying fee. Setiap manusia selalu menginginkan kemudahan, kecepatan, dan sistem informasi yang relevan untuk memudahkan dalam segala aktivitasnya. Begitu juga dalam hal jual beli, seperti pemesanan buku, maka dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempermudah pesanan buku, khususnya melalui media perangkat bergerak, sehingga lebih efektif dan efisien. Konsumen yang sibuk dan tidak dapat datang langsung dapat melakukan pemesanan melalui ponsel. Aplikasi dibangun berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat bergerak. Aplikasi ini menangani proses pemesanan buku berikut metode pembayarannya, apakah cash on delivery, transfer bank, atau menggunakan kartu kredit. Terdapat juga proses pengolahan pelanggan, pengolahan buku, maupun transaksi pembayaran bagi admin. Aplikasi dibangun berbasis web dan menggunakan pemrograman PHP dan XHTML. Database-nya menggunakan MySQL serta menggunakan web server APES untuk memvalidasi digit kartu kredit menggunakan algoritma Lumen. Studi kasus shipping fee, referensi pemilihan jasa pengiriman. Dalam bisnis online, pemilihan jasa pengiriman barang dipengaruhi oleh mayoritas 63% oleh pemilik usaha tersebut. Sedangkan pemilihan jasa pengiriman barang berdasarkan referensi atau permintaan dari pelanggan atau pembeli sebesar 37%. Data menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan untuk melakukan penggunaan jasa layanan pengiriman berkaitan ditentukan oleh pemilik usaha tersebut. Hal ini dapat menjadi masukan penting untuk perusahaan jasa pengiriman barang untuk dapat bahwa menjalin hubungan baik dengan pembeli pelaku bisnis online, sehingga perusahaan jasa pengiriman dapat memperoleh keuntungan dan arus transaksi bisnis online tersebut. Yang pertama, jasa pengiriman yang paling sering digunakan oleh responden pelaku bisnis online adalah JNE 80%. Selain itu, Tiki 17% dan NCS itu cuma sebesar 3%. Dari pernyataan terbuka mengenai pilihan jasa pengiriman yang sering digambarkan, yang sering dipakaikan tiga jasa pengiriman tersebut, diketahui bahwa alasan penggunaan JNE adalah karena alokasinya dekat 39%, lebih terpercaya dan aman. Juga adanya permintaan konsumen untuk menggunakan jasa pengiriman tertentu. Alasan lain yang juga mempengaruhi pelaku bisnis untuk menggunakan pengiriman JNE adalah mudah di-tracking melalui internet atau SMS dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, jasa pengiriman yang paling baik. Jasa pengiriman yang paling baik menurut responden adalah belum tentu sama dengan jasa pengiriman yang paling sering digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh perusahaan jasa pengiriman itu sendiri. Misalnya, pembatasan berat minimal atau maksimal barang yang dikirim, waktu yang dibutuhkan maupun tarif pengiriman. Akan tetapi, hampir semua responden 96,7% beranggapan bahwa jasa pengiriman yang paling sering digunakan merupakan jasa pengiriman yang paling baik. Menurut mayoritas pelaku bisnis online adalah JNE 77% dan diikuti oleh Tiki 17% dan terakhir Max dan NSC masing-masing 3%. Soal harga, berdasarkan penilaian responden terhadap jasa layanan pengiriman yang paling sering digunakan, indikator tarif produk jasa layanan yang dipilih responden rata-rata 3,13
atau dapat dikategorikan cukup baik. Begitu pula dengan indikator kesesuaian harga produk dengan fasilitas yang didapatkan, mendapat penilaian rata-rata 3,43 atau dapat dikategorikan cukup baik. Sedangkan bagi responden yang pernah menggunakan PT Pos Indonesia, memberikan penilaian tarif produk jasa layanan yang dipilih lebih baik daripada jasa pengiriman yang sering digunakan 3,88%. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PT Pos Indonesia lebih baik atau lebih murah dibandingkan jasa pengiriman lainnya. Sedangkan untuk indikator kesesuaian harga produk dengan fasilitas yang didapatkan, PT Pos Indonesia sedikit lebih rendah daripada jasa pengiriman lainnya yang penilaiannya cukup baik. Studi kasus TaxFi. Contohnya, PTX sebagai online shop membeli handphone dari pemasok PTY sebesar 10 juta rupiah. Maka PTX dikenakan PPN sebesar 1 juta rupiah yang disetorkan ke negara oleh PTY. Kemudian PTX menjual handphone tersebut kepada end user sebesar 11 juta rupiah. Maka PTX harus memungut PPN dari end user sebesar 1.100.000 rupiah. Ketika PTX menyetor PPN, ia dapat melampirkan faktur pajak dari PTY yang menyatakan bahwa ia telah membayar pajak sebesar 1 juta rupiah. Sehingga sisa PPN yang harus ia setor atas barang yang ia jual adalah 1.100.000 rupiah dikurangi 1 juta rupiah, yaitu 100.000 rupiah. Kemudian ada pajak penghasilan atau PPH. Contohnya, online shop Anda memiliki omset sebesar 20 juta rupiah per bulan. Maka PPH yang wajib Anda bayarkan adalah 20 juta rupiah dikali 0,5%. Jadi hasilnya sama dengan 100.000 rupiah. Prinsip yang berlaku dalam perhitungan PPH final online shop ini adalah self-assessment. Self-assessment yaitu pelaku usaha yang menyatakan sendiri jumlah peredaran kotor atau omset selama 1 bulan. Setelah mengetahui peredaran kotor, pelaku bisnis online shop dapat menghitung PPH final yang harus dibayar setiap bulannya. Pembayaran PPH ini dilakukan setiap bulan dengan prosedur yang cukup mudah. Anda hanya perlu membayarnya di bank dan menyerahkan form SSP atau surat setoran pajak yang telah diisi. Sebaiknya Anda selalu menyimpan form SSP yang telah dikembalikan sebagai bukti pembayaran. Selain itu, Anda juga bisa membayar via e-banking dan ATM. Anda hanya perlu melampirkan bukti transfer dalam SPT tahunan. Sebagai penjual, Anda harus menjadi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu. Jika Anda sudah mengetahui besar pajak yang harus Anda bayar, jangan menunda untuk menyetorkannya setiap bulan. Anda dapat membayar pajak bulanan paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Jangan telat membayar untuk menghindari denda keterlambatan sebesar 2% per omset dikalikan dengan waktu keterlambatan. Contohnya, jika Anda baru membayar pajak bulan Januari di bulan Juni atau terlambat 4 bulan, maka Anda akan dikenakan denda sebesar 2% dikali omset bulan Januari dikali keterlambatan 4 bulan. Misalnya omset online shop Anda di bulan Januari sebesar 20 juta, maka 2% dikali 20 juta dikali 4 sama dengan 1.600.000 rupiah. Jadi besar pajak yang wajib Anda bayarkan di bulan Juni adalah 1.600.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.